mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustazah, mohon maaf sebelumnya saya di sini di antara ustaz dan ustazah saya yang paling muda. Jadi saya rasa kurang pantas rasanya bagi saya untuk mengajarkan dan lain sebagainya. Tapi saya hanya ingin bercerita. Faksusil qososo, ceritakan kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun. Semoga dengan itu mereka akan mengambil kesimpulan dengan berpikir dari sebuah kisah itu. Diceritakan dalam kitab Maulidut Tibai, ya namanya Ustaz ya. Maulidut Tibai, kumpulan Barzanji itu. Walamma tamma min hamlihi syahroni, di sana diceritakan. Ketika sempurna 2 bulan dikandung di dalam kandungan ibunya, yaitu Rasulullah SAW, ala masyhuril aqwalil marwiyah, dalam hitungan qamariyah, tuwfiyatil madinatil munawwarati Abu Abdullah, meninggal bapaknya Abdullah ketika di dalam 2 bulan di kandungan ibunya. Ketika dia lahir ke atas dunia, tidak ada satupun yang mau menerimanya sebagai bayi susuan. Ibu-ibu susuan ini zaman dulu di Mekah itu sudah biasa, di Arab itu mencari bayi susuan. Ibu-ibu susuan ini tidak ada yang mau menerimanya. Halimah itu dia terpaksa karena gengsi, hanya dirinya yang tidak dapat bayi susuan. Semua kelompoknya itu dapat, hanya dia yang tidak dapat. Akhirnya aku ambil si yatim ini karena gengsi. Tapi setelah itu dapat merasakan keberkahan daripada bayi itu, sampai tidak mau dikembalikan malahan. Tapi ketika kembali ke bundanya, dibawa dia ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Di perjalanan pulang dari Madinah itu meninggal bundanya, meninggal ibundanya yaitu Aminah. Dipindah asuhlah dia ke kakeknya. Di kakeknya meninggal dunia juga kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh oleh pamannya bersama keluarga saudara-saudara ayahnya, seperti itu. Ketika di saudara-saudara ayahnya, di pamannya, bersama istrinya juga Khadijah, dia diangkat sebagai nabi. Naik dia ke atas Jabal Abi Kubais. Wahai penduduk kota Mekah, sekiranya aku mengabarkan di belakang bukit ini ada musuh, apakah kalian akan percaya? Kata penduduk kota Mekah, kami percaya. Kenapa? Karena engkau itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bagaimana sekiranya aku kabarkan yang baik-baik masuk surga, yang buruk-buruk masuk neraka? Apakah kalian akan percaya? Kata mereka, kata keluarganya sendiri, bukan orang lain. Tabban laka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apa hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini? Dia tidak bela dirinya, Allah yang langsung bela. Tabbat siada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ketika itu backingnya Abu Thalib dan istrinya meninggal di tahun yang bersamaan. Istrinya yang sangat setia, wahai Rasulullah, kalau aku mati engkau ingin berdakwah ke suatu lautan, menyeberangi suatu lautan, engkau tidak punya perahu, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai perahu untuk kau menyeberangi lautan itu. Setianya Khadijah, meninggal di saat yang bersamaan dengan Abu Thalib, tahun yang sama. Amul Husni, tahun kesedihan. Ketika itu dia berjalan ke kota yang dia harapkan di sana ia mampu diterima, kota Taif. Ketika di kota Taif itu dia tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Dia tidak disambut dengan tola al badru alaina. Dia disambut dengan lemparan batu, lemparan tulang unta, lemparan kayu dan lain sebagainya. Terluka, keluar dari kota Taif, di sana titik kritisnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, hanya kepada engkaulah aku adukan segala kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaannya ucapanku. Wa hawani 'alan nas, aku hina di antara manusia. Ila man takiluni, kemana lagi engkau akan bawa aku ya Allah? A ila qarib, apakah dekat dari sini tapi aku akan disakiti lagi? Am ila ba'id, atau jauh dari sini aku akan disakiti lagi? Ana rodin, aku ridho ya Allah. Malam takdob alayya, selama bukan engkau yang marah kepadaku ya Allah.
Apa makna dari kehilangan Nabi Muhammad dari awal lahirnya sampai dia di Taif itu? Allah ingin hilangkan harapan kepada makhluk. Ketika hilang harapan kepada makhluk, hanya Allah tempatnya mengadu. Ketika dia mengadu hanya kepada Allah, bukan berarti Allah itu ingin menghinakan Nabi Muhammad ketika kehilangan itu, tidak. Tapi Allah ingin hilangkan ketergantungan kepada makhluk, karena makhluk itu kemampuannya terbatas untuk memenuhi ekspektasi kita. Kita sering kecewa bukan karena orang itu, tapi kita yang berharap kepada seseorang yang kemampuannya terbatas, sehingga kita kecewa. Itulah yang ingin disampaikan dari kisah Nabi Muhammad SAW itu. Setelah hatinya hanya berisi Allah, barulah dia dibawa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diangkat dia ke langit. Maka kita semua kalau ingin diangkat derajatnya di hadapan Allah, hilangkan ketergantungan kepada makhluk, hilangkan ketergantungan kepada semua selain Allah, bahkan kepada diri kita. Kalau kita percaya kepada diri kita, suatu saat kita akan dikecewakan oleh diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Terakhir ada ungkapan ahbib habibaka haunamma, cintai kekasihmu sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna bagitoka yaumamma, bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Wa abghid bagitoka haunamma, kalau engkau benci sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi orang yang kau benci akan menjadi kekasihmu suatu hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.